Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Al-Hakim. Di sini saya ingin memenuhi tugas UTS Al-Arabiyah bil Dirosat dengan menjelaskan apa itu maf'ul bih dan jenis-jenisnya. Nah, sebelum lanjut lebih jauh, kita bedah dulu apa sih maf'ul bih itu. Dalam ilmu nahwu, maf'ul bih adalah isim mangsub yang dibaca nasab yang menjadi sasaran tindakan atau objek. Maka jelas sekali yang dimaksudkan maf'ul bih menurut istilah ialah isim mangsub di mana posisinya menjadi sasaran tindakan si pelaku. Contohnya adalah qara'tu kitaban, yang artinya aku sudah membaca buku. Nah, di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatannya adalah membaca dan sasarannya adalah kitaban, maka kitaban adalah maf'ul bih. Begitu juga dengan contoh-contoh di bawahnya. Maf'ul bih dibagi menjadi dua, yakni maf'ul bih isim dhohir dan maf'ul bih isim dhamir. Maf'ul bih isim dhohir. Maf'ul bih isim dhohir yaitu maf'ul bih yang terdiri atas isim yang nampak. Contoh, qara'tu kitaban, yang artinya aku sudah membaca buku. Maf'ul bih yang dimaksudkan adalah buku. Buku tersebut nampak, tidak berupa kata ganti. Maka maf'ul bih tersebut adalah maf'ul bih isim dhohir. Yang kedua adalah maf'ul bih isim dhamir. Maf'ul bih isim dhamir yaitu maf'ul bih yang terdiri dari kata ganti. Contoh, darabani. Ini tersebut adalah berupa isim dhamir, yakni kata ganti. Maka contoh ini termasuk maf'ul bih isim dhamir. Kaidah penempatan maf'ul bih. Yang pertama adalah posisi standar, yaitu fi'il, fa'il, dan maf'ul. Yaftahu Ahmad al-abwab adalah contohnya. Yaftahu sebagai fi'il, Ahmad sebagai fa'il, al-abwab sebagai maf'ul. Yang kedua, boleh mendahulukan maf'ul sebelum fa'il apabila maf'ul dan fa'ilnya berupa isim dhohir. Contoh, yajnil al-qutna al-falah. Al-qutna berada di tengah sebelum fa'ilnya, yaitu al-falah. Dan yang ketiga, boleh mendahulukan maf'ul sebelum fi'il dan fa'il apabila maf'ulnya berupa isim dhohir. Contoh, fafarikon kadabatum fafarikon taqtulun. Fafarikon adalah maf'ul yang didahulukan sebelum fi'il dan fa'il, yaitu kadabatum. Yang keempat yaitu wajib mengakhirkan maf'ul apabila maf'ulnya berupa isim dhamir. Contoh, amartuka dan akramani Ahmad. Yang kelima, wajib mengakhirkan maf'ul apabila ditakutkan ada kesalahpahaman apabila didahulukan. Contoh, akramat Aisyah Fatimah. Maf'ul dan fa'ilnya hampir sama, jadi dijelaskan harus ditaruh di akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang keenam, wajib mendahulukan maf'ul sebelum fi'il dan fa'il apabila maf'ulnya berupa isim dhamir munfasil. Dhamir munfasil sendiri adalah dhamir yang sambung. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka merupakan dhamir munfasil sebagai maf'ul dan ditaruh sebelum fi'il dan fa'il. Yang ketujuh, menghilangkan fi'il dan fa'il dan menyisakan maf'ulnya saja apabila bisa dipahami dari susunan kalimat. Contoh, apabila ada yang bertanya, kamu bertemu siapa kemarin? Dijawab Aryan. Yang dimaksud adalah qabaltu Aryan.
tanda i'rab maf'ul bih. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, maf'ul bih adalah isim mansub, yang artinya i'rab dari maf'ul bih adalah nasab. Tanda nasab sendiri ada 4, yaitu fathah, alif, kasroh, dan ya. Yang pertama fathah. Fathah menjadi tanda nasab pada maf'ul apabila berbentuk isim mufrad atau jamak taksir. Contoh dari isim mufrad yaitu Niroba Khairun Kalban. Yang jamak taksir contohnya Katabal Mudarisu Nususo. Yang kedua alif. Alif menjadi tanda nasab pada maf'ul apabila maf'ulnya berbentuk isim 5. Contoh ra'aitu abaka. Yang ketiga kasroh. Kasroh menjadi tanda nasab apabila maf'ul bih berbentuk jamak mu'annas salim. Contoh ra'aitu thalibati. Yang keempat ya. Ya menjadi tanda nasab pada maf'ul apabila berbentuk isim tasniyah atau jamak mudzakkar salim. Contoh dari isim tasniyah yaitu Darabat Salma Kitoini. Dan yang kedua jamak mudzakkar salim contohnya yaitu Ra'aitu Muslimina. Sedikit catatan, apabila maf'ul berupa isim mabni, tanda i'rabnya tidak berubah, akan tetapi i'rabnya sesuai dengan mahalnya pada kalimat. Contoh Istaraitu hadal kitab. Kata merupakan maf'ul bih yang berupa isim isyarah, i'rabnya fi mahal marfu. Akrim man akramaka. Kata man merupakan maf'ul bih yang berupa dhamir muttasil. Adapun dhamir kaf merupakan maf'ul yang berupa dhamir muttasil. I'rabnya fi mahal marfu. Kesimpulan dari presentasi yang saya bawakan tadi yaitu maf'ul bih adalah isim mansub yang dibaca nasab yang menjadi sasaran tindakan atau objeknya. Artinya posisi maf'ul bih adalah sebagai pelaku. Karena sebagai isim mansub, maka jelas sekali bahwa maf'ul bih tanda i'rabnya adalah nasab, yaitu fathah, alif, kasroh, ya. Maf'ul bih dibagi menjadi 2, maf'ul bih isim dhohir yang nampak dan maf'ul bih isim dhamir atau kata ganti. Cukup sekian sedikit yang bisa saya jelaskan tentang maf'ul bih dan jenis-jenisnya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.